Ke soal berikutnya. Ini soal gampang tapi bingung ya. Gampang tapi bingung, gimana ya? Yuk kita lihat. Nifas hari ke-6. Nah, biasanya kan soal tuh keluar 7-14 gitu ya. Kalau nggak 7-14 baru lahir. Nah, ini kok sekarang soalnya keluarnya nggak ada di tabel gitu. Dia pertanyaannya adalah nifas hari ke-6. Biasanya tabelnya adalah 7 atau 14. Gimana nih cara jawabnya? Patokan kita di 7 hari dia sudah di pertengahan pusat simfisis. Berarti kalau di 6 hari harusnya nggak jauh-jauh dari sini. Ya, jadi dia di antara 2 jari di bawah pusat sampai dengan pertengahan pusat simfisis. Antara ini berarti harusnya, ya kan? Tapi nggak ada ya. Harusnya sih kalau mau bener banget, ini bisa jadi jawaban yang tepat adalah 3 jari. Misalnya, 3 jari di bawah pusat, gitu ya. Harusnya, tapi nggak ada. Gitu. Nah, kalau ini kita harus jawab yang mana? Gitu. Seandainya soalnya ketipe kayak gini, gitu. Nggak ada pilihan 3 jari di bawah pusat. Ya kalau opsinya memang hanya seperti ini, teman-teman, kita ambil saja yang paling mungkin. Kalau kita bilang 2 jari di atas simfisis, ini kejauhan, orang 7 hari aja harusnya masih di pertengahan pusat simfisis, kan gini toh, ini pusat, ini simfisis, di sini 7 hari, berarti kalau 6 hari itu harusnya di atas ini, bukan di bawahnya, gitu kan, maka yang ini udah bisa kita eliminasi, udah, ini ketinggian, 2 jari di atas pusat, belum lahir dong plasentanya. Maka yang mungkin adalah yang, meskipun ini juga nggak benar gitu, harusnya sih yang benar itu adalah di antara 3 jari di bawah pusat. Tapi nggak ada ya. Ya sudah, kita ambil yang paling mungkin saja, yang D. Seandainya soalnya sama persis keluar seperti ini. Nah sekarang kalau misalnya soalnya adalah 10 hari, berarti di mana TFU-nya teman-teman? Kira-kira. Ini kan 14 hari. Berarti di antara ini ya. Bisa 2-3 jari di atas simfisis. Kalau dia 10 hari. Karena dia harusnya di antara pertengahan simfisis pusat dan juga di atas simfisis. Gitu ya. Jadi seandainya tidak ada di tabel, maka teman-teman perkirakanlah gitu ya, dari batasan ini yang ada. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung? Yuk kita ulang ya. Plasenta lahir, katanya dia 2 jari di bawah pusat. Kita buat aja loh gambarnya kayak gini, ini pusat ya, ini simfisis, ini pertengahan. Nah, pertengahan ini 7 hari, ini 14 hari. Berarti kalau misalnya dia bilang 6 hari, jawabannya pilih di antara ini. Ya, jadi 1 sampai 6 hari dia di antara ini. Kemudian 7 sampai dengan 14 hari berarti dia di bawah di antara ini. Gitu aja patokannya. Nih. Ya. Kalau dia 6 hari berarti 2 jari di bawah pusat, 3 jari di bawah pusat, harusnya gitu. Kalau misalnya dia 7 sampai 10 hari misalnya berarti di atas pusat berapa jari gitu ya. Itu patokannya seperti itu saja. Agak cepat sedikit karena masih ada 30 soal yang harus kita bahas ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini nifas hari ketiga, belum BAB selama 3 hari. Saya lihat dulu jawaban teman-teman, masih banyak yang menjawab C.
Kembali saya ulangi batasan dari eliminasi di masa nifas. Eliminasi normal, batasan normal di masa nifas untuk BAB itu adalah 1 atau 2 hari. Jadi kalau dia belum BAB-nya 1 atau 2 hari, maka teman-teman bisa jawab yang C. Tetapi kalau dia sudah lebih dari atau sama dengan 3 hari, maka pilihlah obat pencahar. Ini ada di buku Kemenkes, Pedoman Pelayanan Kesehatan Pasca Persalinan. Ya, jadi batasannya untuk BAB itu adalah 2 hari, kita anggap normal. Kalau udah lebih dari itu, maka berikan obat pencahar. Untuk BAK, batasannya adalah 8 jam. Kurang dari 8 jam, motivasi dulu untuk BAK secara spontan, ajak ke kamar mandi. Kalau udah dicoba, udah dirangsang, udah dicoba di pispot juga nggak bisa, langkah terakhirnya baru kateter. Ya, kalau dalam 8 jam tetap tidak bisa BAK spontan, berarti retensi urin harus kita rujuk. Ini jangan lupa, karena ini keluar di soal tahun kemarin. Tapi ingat ya, ini untuk ibu nifas. Oke? Nah, kalau begitu, berdasarkan ini, berdasarkan patokan ini, ya, yang sudah kita bahas tadi, maka jawabannya jadi yang mana? Karena dia sini sudah 3 hari, maka jawabannya yang tepat adalah yang A, gitu ya. Lanjut, kita ke soal berikutnya. 38 tahun, melahirkan nifas nih ya dia ya, 5 hari yang lalu melahirkan anak keduanya di rumah sakit. Pada saat melahirkan tekanan darahnya normal, tapi saat ini ibu merasa kepalanya sakit, penglihatannya kabur, mual muntah, nyeri pada perut. Tensinya 160/110 dengan suhu 37, nadinya cepat, udem pada ekstremitas bawah. Buat diagnosa dulu. Apa diagnosanya? Ya, betul, PEB. Jadi meskipun nifas ya, teman-teman ya, kejang eklamsi PEB itu masih bisa terjadi hingga masa nifas. Ada studi yang mengatakan bahwa bahkan sampai 40 hari masa nifas pun masih ada tuh kasusnya. Ya, jadi bukan berarti bayi lahir tuh hilang PEB atau eklamsia itu. Masih ada risiko terjadinya kejang eklamsi pada tahap itu. Nah, sekarang kalau dia nifas, kemudian dia mengalami PEB, tata laksananya gimana? Tata laksananya ya sama aja kayak hamil, teman-teman, nggak ada beda. Ya, jadi tata laksana PEB di nifas dengan tata laksana PEB di hamil, tata laksana eklamsi di nifas dengan tata laksana eklamsi di hamil itu sama. Ya, kuncinya tetap MGSO4, ya, dosis awal dan juga dosis pemeliharaan, dan juga obat antihipertensi. Ya, apa antihipertensi dosis lini pertamanya adalah nifedipin. Kalau nifedipin tidak tersedia, baru kita berikan metildopa ya. Lini pertama itu artinya pilihan pertamanya. Nah, kalau begitu karena sama tata laksananya antara yang hamil dengan yang nifas, maka jawabannya apa nih? Kalau dia ke RS, yang pasti tidak mungkin kita rawat jalan karena dia PEB, ya kan? Berarti opsinya pasti yang rawat inap. Sekarang, rawat inap itu tadi harus tata laksananya tetap pemberian MGSO4. Maka opsi A bisa kita eliminasi karena dia bisa di sini ada MGSO4-nya. Yang D juga bisa nih, ada MGSO4-nya. Yang E juga bisa, ada MGSO4-nya. Nah, mana yang lebih komprehensif di antara A, D, dan E yang sesuai dengan runutan langkah yang ini? Yang E, betul. Kenapa? Karena ada ini, ya. Untuk mencegah kejangnya kasih MGSO4, untuk menurunkan tekanan darahnya diberikan nifedipin. Nah, diet untuk ibu preeklamsia itu ya, diet ibu preeklamsia itu adalah diet cukup protein
rendah karbo, rendah lemak, dan rendah garam. Ya, ini saya rasa sudah berulang-ulang kita bahas ya. Jadi ingat ini. Berarti jawaban yang paling sesuai di antara opsi yang ada itu adalah yang E, karena dua komponen penanganan utamanya ada di situ. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada perempuan 40 tahun, tiba-tiba mengeluarkan darah per vaginam 30 menit setelah keluarnya plasenta. Kontraksi uterusnya lembek. Ayo buat diagnosa dulu. Perdarahan dengan kontraksi lembek pasca kelahiran plasenta. Maka diagnosanya adalah atonia uteri. Nah, sekarang kalau kita sudah tegakkan diagnosa atonia uteri, maka kita ingat penata laksanaannya harus sesuai dengan bagan penanganan atonia uteri yang ada di buku APN sebagai pedomannya bidan ya. Apa tuh langkahnya? Yang pertama adalah masase, cek bekuan darah, kosongkan kandung kemih. Kemudian kita coba lakukan KBI ya. KBI. Lalu setelah itu, jika ternyata uterusnya tidak berkontraksi, kita lakukan KBE, kita ajarkan keluarga atau asisten untuk melakukan KBE. Ya, kemudian setelah keluarga atau asisten melakukan KBE, kita berikan ergometrin dan pasang infus berisi uterotonika. Ya. Nah, kalau begitu, maka berdasarkan bagan tadi, jawaban yang tepat menjadi yang mana? Yang A, masase, betul. Pemberian infus uterotonika, betul. Pemberian ergometrin, bisa jadi betul. Tapi nggak ada KBI-nya di sini ya. Terus yang B, masase, infus uterotonika, KBI, dan KBE. Betul juga ya. Yang C, masase uterus, kompresi bimanual, pemberian infus uterotonika, dan ergometrin. Yang D, uterotonika, ergometrin, infus, ini kebolak-kebalik urutannya ya. Jadi kalau kita lihat mereka urutannya berbeda-beda, berarti dia maunya kita jawabnya yang berurut gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman bingung, ini kok sama-sama tapi bedanya di urutan, artinya dia maunya teman-teman jawabnya berurut. Kalau kita kembali ke sini, maka urutannya adalah masase, ya, masase, KBI, baru utero, tonika ya, berarti harus begini ngurutnya. Nah, karena itu jawabannya jadi yang mana nih? Masase, KBI, utero, tonika. Nah, maka jawabannya jadinya yang C. Gitu ya. Nah, teman-teman, karena banyak sekali penanganan atonia di referensi-referensi lain, ingat prinsipnya bahwa kita sebagai bidan untuk menjawab soal-soal penanganan atonia, kita gunakan tabel atau grafik penanganan dari buku APN. Ya, berpegangan pada itu saja, jangan bingung. Lanjut, kita ke soal berikutnya. Ini tentang infeksi nifas nih. Melahirkan anak pertamanya 5 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Tensi turun, suhu naik, nadi cepat, lokea berbau, TFU-nya nggak normal. Kenapa nggak normal? Karena dia 1 jari di bawah pusat padahal sudah 5 hari postpartum. Berarti terjadi subinvolusi.
eksklusi atau uterusnya tidak turun sesuai dengan tabel penurunan uterus yang normal. Kalau ada subinvolusi, ada demam, kemudian ada lokia yang berbau, berarti ini infeksinya di mana? Di uterus. Nah, infeksi terjadi di uterus kita sebut dengan diagnosa metritis. Ya kan? Nah, sekarang kalau dia metritis, apa ya penyebab bakterinya? Bakteri penyebab metritis itu adalah Streptococcus hemolyticus yang C ya. Jadi penyebab atau bakteri yang paling sering, sebenarnya banyak ya yang bisa menyebabkan metritis, tapi yang paling sering menyebabkan metritis itu adalah Streptococcus grup B, termasuk Streptococcus hemolyticus ya, dan juga Staphylococcus. Nah, ini adalah dua bakteri utama penyebab metritis, teman-teman. Kalau Toxoplasma gondii ini penyebab apa? Ini adalah penyebab toxoplasmosis. Ini yang di kucing itu ya. Terus kalau Clostridium tetani ini penyebab apa? Ini adalah penyebab tetanus. Mikrobakterium penyebab apa? Jarang. Ini biasanya menyebabkan pneumonia atau menyebabkan infeksi